Menjadi berbeda dari pesaingnya, HP dengan fitur OIS kini makin penting di 2026, bahkan di segmen harga terjangkau. OIS membantu meredam guncangan saat merekam video atau memotret objek bergerak, sehingga hasilnya terlihat lebih smooth meskipun menggunakan perangkat entry level. Ini membuat kita tidak perlu lagi menggunakan gimbal atau aksesori tambahan untuk mendapatkan hasil yang halus. Berikut ini 7 HP dengan kamera OIS murah terbaik 2026 versi Denso Pro. Di HP pertama ada Nubia Focus Pro 5G. Sebagai HP khusus kamera, tentu HP ini dibekali kemampuan yang cukup baik. Di dalam modul berbentuk lingkarannya terdapat 3 lensa kamera yang terdiri dari kamera utama 108 megapiksel yang sudah didukung oleh PDAF dan OIS sebagai stabilisasinya. Kamera kedua di bagian belakangnya yaitu ultrawide 5 megapiksel memberikan sudut pandang luas dan depth lensa 2 megapiksel. Untuk hasil rekaman videonya, kamera belakang HP ini mampu merekam hingga 4K 30 fps atau 1080p 30 fps. Fitur OIS sudah didukung sehingga perekaman lebih stabil pada resolusi 1080p 30 fps saja. Di bagian depan, HP ini menggunakan resolusi kamera 32 megapiksel fixed focus yang mampu merekam di 1080p 30 fps saja. Bicara hasil potret kamera, kualitasnya sudah sangat baik. Detail dan kekajamannya sangat bisa diterima dengan warna cerah. Namun untuk kamera ultrawide, detail dan ketajamannya akan sedikit berkurang. Untuk harganya, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 2,5 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP yang kedua ada Poco M7 Pro 5G. Sektor kamera HP ini mengandalkan satu kamera utama beresolusi 50 megapiksel OIS dan kamera depth 2 megapiksel, sehingga ketajaman dan detail yang ditangkap bisa lebih baik. Hadir juga fitur zoom lossless yang membuatnya mampu memperbesar foto dengan tetap menjaga kualitasnya. Secara keseluruhan, hasil kamera Poco M7 Pro 5G sudah cukup baik untuk kelas harganya. Dengan dukungan cahaya yang baik, ketajaman serta detail yang ditampilkan cukup impresif. Apalagi warnanya yang cukup keluar dengan dynamic range luas, terutama jika kondisi sekitar memiliki cahaya yang cukup baik. Untuk rekaman videonya, mendukung di resolusi 1080p 30 fps saja. Hal ini juga berlaku bagi kamera depannya yang memiliki resolusi 20 megapiksel. Yang menariknya, bisa mengubah sudut pandangnya ke 0,8 kali secara otomatis saat selfie berkelompok. Untuk harganya, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 2,8 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP ketiga ada Tecno Camon 40. Smartphone ini menghadirkan sensor besar sebagai kamera utama, yakni 50 megapiksel Sony LYT700C serta kamera ultrawide 8 megapiksel dengan bidang pandang 91,6 derajat. Kamera utamanya sudah dilengkapi OIS sehingga efektif mengurangi guncangan saat mengambil foto, terutama dalam kondisi malam. Sementara di sisi depan terdapat kamera selfie 32 megapiksel fixed focus. Kemampuan fotonya cukup baik dengan detail tinggi dan exposure yang stabil. Rentang dinamisnya luas saat siang hari di kondisi outdoor. Karakter warna yang dihasilkan mendekati natural tanpa over sharpening berlebihan. Namun saat low light, noise masih terlihat cukup jelas. Untuk videografi, kamera utama dan kamera depan mendukung perekaman hingga 2K 30 fps. Namun fitur stabilisasi EIS hanya aktif di resolusi 1080p 30 fps, sehingga rekaman akan lebih stabil di mode tersebut dibanding 2K. Untuk harganya, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 2,9 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP yang keempat ada Infinix Note 50s 5G Plus. Smartphone ini dibekali kamera utama 64 megapiksel menggunakan sensor Sony IMX682 berukuran 1/1,73 inci. Kamera ini mendukung 2 kali lossless zoom dan autofocus PDAF, namun tidak dilengkapi fitur OIS. Hanya ada satu kamera belakang fungsional, meskipun secara visual modul kameranya terlihat memiliki lebih dari satu lensa. Untuk kamera depan, resolusinya 13 megapiksel f/2,2 dan cukup baik digunakan untuk selfie atau video call harian.
Baik kamera depan maupun kamera belakang sama-sama mampu merekam hingga 4K 30 fps yang membuat HP ini cukup menarik untuk kebutuhan konten video. Hanya saja karena tidak ada dukungan OIS maupun gyro EIS, hasil rekaman mungkin kurang stabil jika digunakan sambil bergerak. Untuk hasil foto, kamera belakang mampu menampilkan detail cukup baik dengan warna yang tajam dan dynamic range yang cukup luas. Untuk harganya, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 3,1 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP yang kelima ada Redmi Note 14 5G. Smartphone ini menawarkan konfigurasi kamera yang cukup lengkap. Di bagian belakang terdapat lensa utama 108 megapiksel dengan bukaan f/1,7 dan ukuran sensor 1/1,67 inci yang membuatnya mampu menangkap cahaya lebih baik saat pemotretan minim cahaya. Lalu ada kamera ultrawide 8 megapiksel dengan sudut pandang 120 derajat serta kamera makro 2 megapiksel sebagai pelengkap. Untuk kamera depannya, HP ini menggunakan sensor tunggal 20 megapiksel. Dengan hadirnya fitur OIS, ketajaman dan detail foto yang dihasilkan menjadi lebih baik. Selain itu, terdapat dua fitur anti-shock sekaligus, yaitu gyro EIS dan OIS untuk meredam guncangan. Kamera depan dan belakang mendukung perekaman hingga 1080p 30 fps. Secara keseluruhan, hasil fotonya sudah baik di kelasnya, terutama dalam kondisi cahaya cukup. Warna terlihat natural dengan dynamic range luas. Untuk harganya, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 3,2 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP ke-6 ada Vivo iQOO Z10 5G. HP ini memiliki dua kamera belakang fungsional. Kamera utamanya 50 megapiksel yang mampu menangkap cahaya dengan baik, serta dilengkapi fitur PDAF dan OIS untuk fokus dan stabilisasi. Kamera belakangnya bisa merekam video hingga resolusi 4K 30 fps. Ada juga fitur stabilisasi gyro EIS, meskipun fitur ini hanya aktif di kualitas video tertentu. Kecanggihan kameranya didukung fitur AI dari Vantage OS 15. Contohnya, AI Erase yang bisa menghapus noise pada gambar, dan AI Photo Enhance yang mengembalikan ketajaman dan warna foto yang pudar. Kamera selfie di bagian depan beresolusi 32 megapiksel dengan bukaan f/2,0. Kualitasnya cukup baik dan sudut pandangnya juga sedikit lebih lebar. Sayangnya, perekaman video kamera depan hanya terbatas di resolusi 1080p 30 fps dan tidak didukung fitur stabilisasi. Untuk harganya, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 3,3 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di HP terakhir ada Samsung Galaxy A26 5G. Smartphone ini dibekali 3 kamera belakang dan 1 kamera depan. Terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel dengan sudut pandang 120 derajat, serta kamera makro 2 megapiksel. Di bagian depan terdapat kamera selfie 13 megapiksel. Kamera utamanya menjadi yang paling diandalkan karena sudah dibekali OIS dan autofocus, sehingga mampu menjaga hasil foto tetap tajam saat minim cahaya ataupun saat tangan sedikit bergerak. Untuk hasil video, kamera belakang dapat merekam hingga 4K 30 fps, sedangkan kamera depan hanya mendukung 1080p 30 fps. Saat merekam, kamu juga bisa berpindah kamera selama resolusi yang digunakan sama. Secara keseluruhan, hasil fotonya cukup bagus, dengan ketajaman, eksposur, dan rentang dinamis yang baik. Karakter warnanya mendekati natural dengan sedikit sentuhan peningkatan warna pada kondisi cahaya cukup. Untuk harganya, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 3,8 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini, dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 HP dengan kamera OIS murah terbaik di awal tahun ini versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro, juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.